Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ponigri. Hari ini aku akan membagikan pengalamanku kena OKT. Dan OKT-nya itu nggak tanggung-tanggung dan OKT-nya itu warna merah. Dan aku pun nggak sadar itu kapan aku kena OKT-nya. Dan efeknya pun aku rasakan pas live. Padahal aku nggak tahu tuh kena OKT. Padahal lagi asik-asik live. Terus tuh rame, terus besoknya sepi, dan ternyata itu penyebabnya adalah UKT karena rekomendasi video kita itu dikurangin dari Facebook atau bahkan nggak ditunjukin sama orang-orang yang lagi online di Facebook. Jadi nggak ada orang yang datang ke live streaming kalian. Habis itu ya paling yang datang yang udah follow aja, yang dapat notifikasi gitu. Kalau pengunjung baru tuh nggak akan dapat. Oke, itu yang jeleknya ya kalau kena OKT merah. Jadi ini penting banget untuk kalian untuk pelajari. Jadi tolong tonton videonya sampai habis ya, karena banyak sekali yang nge-DM aku pas di grup. Dan pertanyaan tuh banyak yang sama, caranya ngefixnya kayak gimana, dan aku nggak mau ribet. Jadi aku bikin tutorial aja di sini ya. Oke ya, ini ada tutorialnya akan aku jelaskan di sini. Oke, ini adalah tampilan yang aku kirim ke Facebook ya. Sebelumnya aku akan menjelaskan tahap-tahap yang akan aku berikan ke kalian, yang akan aku jelaskan ke video ini. Yang pertama adalah cara menyembuhkan OKT merah di akun fanspage kita. Yang kedua, yang harus dilakukan sebelum banding. Oke, banding yang akan kita lakukan yang di tombol ini ya. Ada dua nanti kan. Nah, yang pertama nggak berhasil, yang kedua, nah itu berdoa saja yang kedua berhasil ya. Karena aku berhasilnya di tahap yang kedua. Kemudian, kalau nggak berhasil lewat sini, kita harus cari cara lain buat ngontek ke Google untuk bandingnya. Oke, kita butuh yang tahap ketiga, bikin surat atau kirim tiket ke Facebook untuk mereview fanspage kita. Kemudian, aku akan bahas kenapa kena OKT merah. Kenapa kena OKT merah ini adalah akan aku jelaskan tentang apa yang aku alamin ya. Jadi apa aja prediksi aku kenapa fanspage aku ini kena OKT. Oke. Yang kelima itu hapus video bukanlah solusi ya. Banyak sekali di YouTube tutorial buat nyembuhin OKT tuh hapus semua video, kemudian upload ini terus tuh baru banding. Oke, itu bukanlah solusi ya, bukan salah satu solusi, bukan satu-satunya solusi gitu. Kita harus lakukan peninjauan dulu buat melakukan itu, apakah itu benar atau enggak. Oke. Kemudian ada ID kontak centernya ke Facebook, bagaimana cara bukanya ya. Oke, sekarang kita bahas dulu yang cara pertama, cara menyembuhkan OKT merah. Caraku menyembuhkan OKT merah ya. Jadi, ketika aku ketemu ini, aku tuh kaget sekali. Jadi, pas pertama aku buka ini, aku tahu aku kena masalah. Habis itu aku juga menyembuhkannya dengan dengan caraku sendiri. Aku nggak nyari tutorial apa-apa. Kemudian aku langsung tekan tombol request review. Udah, habis request review, submit, terus ada info setelah kita submit itu bahwa fanspage kita akan ditinjau sama Facebook selama 2 sampai 3 hari ya. Terus katanya kalau masalah OKT yang merah kayak gini itu bisa memakan waktu ya. Ada yang bilang 90 hari, ada yang bilang nggak dapat, nggak di review masih merah. Oke. Setelah aku submit review itu nggak ada tanggapan sekali dari Facebook. Aku sampai berpikiran buat membikin fanspage baru. Aku udah bikin malahan, udah live di situ. Aku masih ngarapin fanspage ini. Aku tunggu beberapa bulan ya. 1 bulan lebih kalau nggak salah, nggak ada tanggapan sekali. Aku sampai pusing kerjaanku, jadi kerjanya tidur aja karena nggak ada kerjaan kan. Biasanya aku habis kerja itu aku live hari-hari libur atau weekend itu aku biasanya live gitu, ngisi-ngisi waktu. Nah ini nggak ada kegiatan sama sekali gara-gara kena OKT merah ini. Karena walaupun aku live juga merah ya akan
akan sia-sia usahaku nanti. Kita nggak tahu masa depanku. Aku nggak tahu masa depanku akan berhasil atau enggak di dunia streaming ini. Kalau kena merah kan ya percuma aja berjuang setahun, tapi ininya merah, fanspage-nya kena merah, jadi nggak apa ya, nggak berguna lah itunya. Oke, itu yang pertama yang aku lakuin. Terus nggak berhasil. Kemudian yang kedua. Oke, sekarang aku akan jelaskan tahap keduanya. Apa cara keduanya buat kirim surat ke Facebook atau kirim tiket ke Facebook untuk meninjau fanspage kita. Dan ini aku nggak nyangka ini manjur buat aku. Caranya simple dan aku kirimnya siang, terus besok paginya aku dapat kabar bahwa halamanku nggak melakukan pelanggaran, jadi hijau ya, langsung hijau otomatis. Jadi aku seneng banget. Habis itu aku langsung screenshot, aku langsung berbagi pengalaman di grup dan banyak sekali yang nanya-nanya, dan aku nggak ada waktu atau kewalahan buat jawab itu. Jadi aku ya mutusin bikin tutorial ini. Semoga bermanfaat ini ya buat kalian ya. Oke, sekarang gimana caranya kirim tiket ke Facebook ya? Aku waktu itu cari-cari dan akhirnya dapet ID have kontaknya itu seperti ini ya. Oke, aku menemukan kontak ID ini di website. Aku cari-cari di Google, terus akhirnya aku nemu di halaman website orang luar. Nah ini, terus itu ya format cara menggunakannya atau format pengetikannya seperti ini. Supaya bisa, ini bukan nomor HP, nomor WhatsApp atau apa, atau kontak telepon center atau apa. Jadi banyak yang nge-DM aku atau nge-message aku, dia bingung gimana cara makainya ini. Karena aku nggak mau ketik domain Facebook langsung di sini. Jadi takutnya Facebook tahu bahwa ini datangnya dari halaman dari akun aku, karena takutnya ada apa-apa dengan akun aku karena aku membawa semua orang buat ke sini. Jadi aku takutnya seperti itu aja. Jadi makanya aku tulis seperti ini formatnya. Jadi cara ngetiknya itu seperti ini. Ini bukan email, bukan apa. Oke. Aku buka Facebook. Oke, seperti ini kawan ini. Terus ini domain Facebook itu facebook.com yang seperti kita biasa itu. Ini domain. Oke, facebook.com, langsung enter. Oke, ini cara-cara mengirim tiket ke Facebook buat mereview fanspage kita. Kalau caranya gagal dengan cara yang pertama ini, karena yang cara yang pertama ini sepertinya ini bot yang ngecek kita nih, robot atau apa, kayak nggak apa gitu. Oke, aku jelasin dulu ini ya, supaya kalian tahu. Jadi supaya kita belajar bareng-bareng apa yang harus kita tambah di sini. Oke, bahasa Inggris, sorry. Oke, ini aku akan coba terjemahkan. If you're having trouble with Facebook page, you've come to the right place. Oke, jika kamu ada masalah di Facebook page atau fanspage Facebook kita yang kena UKT tadi, masalahnya kena UKT kan? Oke, kamu datang di tempat yang benar, di tempat yang tepat. Oke, please use this form to tell us about the issue you're experiencing. Oke. Tolong gunakan form ini untuk menjelaskan kepada kami. Kami itu orang Facebook ya, tim Facebook, tentang masalah yang kamu alami. Oke, benar ya? Jadi Facebook nawarin kita buat ke sini. Buat menceritakan masalahnya di sini. Oke. Please provide a detailed description of this issue including, oke, ini poin-poinnya ya. 1. What you were doing when the problem occurred. Oke. Apa yang kamu lakukan ketika problem ditemukan? Oke, kita live streaming kan di fanspage, bla bla bla. Nggak taunya kena UKT gitu ya. Itu ya poinnya ya. Oke, yang kedua, what you expected to happen. Oke, apa yang kamu harapkan terjadi? Apa yang kamu harapkan dari tiket ini ya? Apa yang kamu harapkan ya? Kamu kena masalah, kena OKT merah atau kuning. Kemudian apa yang kamu harapkan dari situ? Aku mau nge-fix ini kan? Kita mau nge-fix yang merah ini jadi hijau, yang kuning jadi hijau. Oke, itu yang kita harapkan.
What exactly happened? Oke, what exactly happened? Exactly happened itu ya tunjukin apa ceritain ke Facebook fanspage kita ini kena UKT merah, terus efeknya ke kalian apa kalian sedih, depresi, nangis gitu ya. Ceritakanlah di situ dengan tulis ke Facebook biar Facebooknya kasihan sama kita atau kalian. Jadi Facebook apa fanspage kita diijuin lagi. Untuk surat yang aku ketikkan, semuanya poin-poinnya ada di sini. Dan aku jelaskan juga di post komunitas kita kan ya di Facebook. Ini aku akan lihatkan dulu. Semoga masih ada notifnya. Oke, ini ya cara kirim suratnya ke Facebook ya. Oke, lama. Firefox suka lama ya. Wait. Aku di sini cuma berbagi pengalaman karena banyak sekali yang kena seperti ini ya. Oke. Facebookku kena UKT sudah lebih 1 bulan padahal aku merasa tidak melanggar satu. Oke, gue bingung apa yang salah. Kepikiran buat cari-cari buat kirim surat ke Facebook. Oke, dan akhirnya nemu. Oke, di situ. Oke ya, di sini ya. Aku tulis URL halaman FP. Oke. URL halaman FP itu ini. Sekarang FP kalian itu ini. Terus kalian paste ke sini. Oke. Kalau bisa ya pakai yang HTTPS-nya ya. Jadi biar detail. Nah, ini. Kemudian detail deskripsi. Detail description ini kata-kata kalian, rayuan kalian ke Facebook. Tapi bukan yang mengarang indah merayu orang ya. Pokoknya poinnya ada di sini deh. Kalian tuh terjadi apa? Punya masalah apa? Terus apa yang harus diinginkan? Apa yang diinginkan dari masalah itu? Harus dibenerin kan? Terus apa yang terjadi? Dijelaskan detailnya itu di sini. Kemudian gua tulis permintaan saran ke mereka bagaimana cara memperbaikinya dan apa yang harus dilakukan. Nah di situ aku jelaskan pakai bahasa Inggris. Jadi ini lebih ke poin pertama ya. What were you doing when the problem occur? Atau what exactly happened? Oke, aku jelasin ke Facebook. Hi Facebook, I have problem. Aku punya masalah di fanspage aku. Aku kena limited content atau OKT. Ini kena ini. Limited original of content. Kemudian aku ceritakan how to fix it. Because all video are mine. Oke. Jadi aku nanya ke Facebook, bagaimana cara memperbaikin yang merah-merah ini? Karena semua video adalah punyaku sendiri, aku memproduksinya sendiri. Aku jelasin seperti itu. Kemudian aku ceritain lagi ke Facebook. Misal kalau aku ada salah di tempat yang lain yang aku nggak tahu. Karena kan kita ngelakuin kesalahan tapi kita nggak tahu kan ya. Please let me know gitu. Aku cerita ke Facebook. Please kasih tahu aku di mana salahnya. Mungkin aku ada salah di tempat lain. Bagaimana kalau ada tolong jelaskin ke aku bagaimana caranya. Oke, itu yang aku ceritakan ke Facebook. Kemudian di paragraf terakhir aku jelasin lagi, aku suka sekali live di Facebook dan sedih kalau akan kehilangan fanspage lamaku ini. Nah, itu poinnya ya. Aku nggak mau nyontoin di sini ketik detail. Takutnya kalian copy paste hal apa yang aku tulis. Karena aku inginkan kalian itu unik ya bikin surat ke Facebook. Karena yang dari sini itu yang ngecek manusia bukan robot atau apa. Jadi kalau kita datang dari komunitas Facebook Gaming Indonesia, nanti orang Facebook ini orang Indonesia ini suratnya sama semua copy paste. Jadi kayak ada kesan negatif sama orang Facebook lain. Itu yang aku takutin ya. Jadi aku bukannya pelit, bukan apa. Jadi aku sayang sama komunitas kita sendiri ya. Makanya aku suruh kalian itu buat ngarang sendiri biar ini. Karena kan kita di sekolah biasa ngarang kan, jadi kalian harus bisa bikin surat.
Oke, poin-poinnya ya ada di sini. Yang poin ini yang harus kalian ceritakan. Atau yang ini, yang aku setelah tuliskan bahasa Indonesia. Apa aja yang aku jelasin ke Facebook. Setelah aku submit, besok paginya aku dapat notifikasi di handphoneku seperti ini. Bangun pagi aku rencananya mau tidur lagi. Aku mau report kerjaan. Terus tuh mau tidur lagi habis itu. Terus aku buka HP, terus ada notif ini. Void Negri, you are an admin. Oke, kamu adalah admin. No monetization violation. Bla bla bla. You may be able to earn money on some tools. Void Negri follows our partner monetization policies, but we determine eligibility for its tool based on this and other factor. Okay. Product impact. Okay. Ini subscription, brand, bla bla yang lainnya, other tools. Okay. Jadi aku senang banget, jadi aku langsung post ke komunitas kita di Facebook Gaming Indonesia Group itu ya. Okay. Jadi berhasil lah, itu cara-caraku ya. Kalian bisa juga dengan cara ini. Dan aku harapkan kalian juga berhasil dengan caraku ini. Dan oke, sekarang aku mau jelasin yang cukup penting juga, yaitu tentang bikin surat ke Facebook. Apa aja yang harus dilakukan sebelum kalian kirim surat ke Facebook atau kirim tiket ke Facebook. Kemudian aku akan jelaskan lagi kenapa kena UKT merah. Oke. Mungkin aku jelaskan dari kenapa kena UKT merah dulu ya. Ini dari analisaku ya. Oke. Study case-nya di halaman Facebookku ya. Aku mau buka dulu. Karena aku live itu setiap hari, hampir setiap hari. Aku liburnya cuma sehari 2 hari. Lihat. Analisaku yang pertama itu aku dianggap melanggar karena musik. Oke, seperti kalau aku main game Smackdown, FIFA, itu kan ada musik bawaan dari si gamenya. Itu bagian dari game. Tapi si Facebook ngedeteksinya pakai sistem kan, jadi dianggapnya copyright gitu. Itu yang pertama. Kalau itu masalahnya, semua videoku hampir ada musiknya ya, dari game ya, bukan dari yang mana-mana. Oke, ternyata itu bukanlah suatu penyebabnya ya, karena aku nggak ngapus yang kayak gitu. Kemudian analisa aku lagi, kemungkinan ada di sini. Aku mau buka game yang Smackdown aja yang bagus. Tuh. Di sini ada logo YouTube gede banget ini. Walaupun di sini ada mukaku segede gaban gini, tapi di sini ada YouTube. Kan si Facebook ini ada peraturannya nggak boleh mempromosikan third party gitu ya, atau produk lain gitu. Dan di sini adalah YouTube, adalah saingan mereka mungkin ya. Kalau Instagram, Facebook ini kan produk-produk mereka. Nah ini mungkin ini yang dianggap OKT sama dia. Tapi belum tahu nih, atau apa, ini sekedar analisa aku aja. Tapi aku yakin ini karena ada fanspage orang luar, dia tuh mempromosin produknya sendiri, logonya segede gini juga, jelas banget. Dia kena OKT merah juga, limited content merah, terus dia appeal atau banding, terus berhasil, sama kasus kayak aku. Terus tuh di situ itu dia mempromosikan produknya sendiri, berarti itu nggak salah kan ya, karena itu produk kita sendiri. Ada logo gede banget di video dia itu, dan video dia itu di YouTube juga. Nah itu dianggap Facebook third party, promosi third party yang dilanggar sama kita. Tapi sebenarnya kita nggak melanggar kan, karena itu produk kita sendiri, bukan produk dari klien kita. Jadi itu produk kita sendiri. Dan ini aku juga YouTube segede ini. Ya maksudku kan ini tulisan Void Negri. Ini sosial mediaku yang lain, ini yang lain juga. Maksudnya Facebookku Void Negri, Instagramku Void Negri, YouTubeku Void Negri, jadi kayak gitu maksudku. Bukan mempromosiin YouTube. Oke, jadi berhubung ini robot yang ngecek, jadi kena UKT. Itu analisaku. Terus yang kedua, yang ketiga ya.
Aku itu live bola dengan prediksi sepak bola Liga Champion waktu malam apa itu aku lupa. Aku mau liatin kalian judulnya ya. Judulnya itu adalah eh, Inter Milan versus Real Madrid atau Real Madrid versus Inter Milan kalau nggak salah ya. Pasti prediksi. Nah gitu. Dan mungkin ada penonton Facebook yang gaptek karena ini kan Facebook gaming, isinya gaming semua. Dan aku pun udah tuliskan di situ FIFA 21. Itu gamenya FIFA 21 dan gua tulis juga prediksi dan ini ada game. Mungkin yang mengunjungi si apa? Yang mengunjungi Facebookku ini dengan lihat judul Real Madrid versus Inter itu dia ngira itu bola beneran, siaran bola beneran. Ternyata pas dilihat orang main game. Nah, mungkin dia nge-report fanspage aku. Karena mungkin aku dianggap nipu mereka gitu. Karena yang nonton waktu itu ada berapa gitu banyak. 200-an atau 100 sampai 200. Mungkin mereka nge-report ini bukan asli gitu kan. Padahal aku main game. Jelas-jelas di situ Facebook Gaming aku tuliskan nama gamenya FIFA 21 kemudian prediksi gitu bukan yang live yang melanggar gitu. Konten library aku tunjukin ya biar kalian tahu. Real. Nah ini mungkinan ini ya. Ini yang nonton 4.000 orang. Oke. Bisa dari ini ya. Oke, intinya sih di sini ya. Nah, halaman ini padahal ini deskripsi dari si apa ya? Dari video aku FIFA 21 Real Madrid versus Inter Milan. Mungkin ada orang nonton, ada tulisan Real Madrid versus Inter Milan. Terus itu mereka mengira ini siaran langsung beneran, mereka nonton datang banyak bertubi-tubi ke live streaming aku. Ternyata orang main game. Nah, mereka mengiranya aku nipu mereka karena tahu biar nanggap view. Jadi mereka nge-report gitu. Padahal aku udah tulis FIFA 21 Real Madrid versus Inter terus prediksi. Ya, prediksi kan main game memprediksi pertandingannya hasilnya seperti apa. Nah, gitu. Mereka nge-report dan aku kena UKT. Itu analisa aku ya. Karena videoku bukan video yang re-upload. Kemudian kita langsung ke apa aja yang aku lakuin sebelum bikin surat ke Facebook. Jujur aja, aku kena OKT itu aku nggak nyadar. Kapan kena OKT-nya itu aku juga nggak nyadar. Cuman yang aku alamin itu aku live bola banyak yang nonton. Bagiku tuh 70 orang, 40 orang itu udah seneng aku nonton kayak gitu lah. Sampai 100, 200 gitu. Kemudian aku live lagi berikutnya masih ini terus ada lagi live lagi itu sepi tinggal yang nonton 1 orang 2 orang 4 orang kok kenapa aneh gitu ya apa aku karena aku sering pindah game kadang main bola kadang main game story gitu kan karena Facebook nggak suka variasi streamer game streamer yang main game banyak gitu yang pindah-pindah gamenya dia sukanya yang single game yang fokus di satu game gitu. Nah, aku ngiranya seperti itu kenapa penontonku jadi dikit gitu. Kemudian aku main God of War gitu kan. Itu kan God of War ku kan lumayan ada yang datang kayak 70, 80, 100, 200 gitu. Terus kemudian aku main lagi God of War juga. Kenapa sepi? 0, 1 orang yang nonton tuh yang paling yang 4 orang yang nonton ya. Itu orang yang udah aktifin notify ke fanspage aku atau yang follow, yang dapat notifikasi atau yang ada di berandanya kalau aku live. Nah itu aku juga heran kenapa gitu ya. Terus itu aku cek-cek ke halaman fanspage-ku gitu kan. Terus buka monetasi, kena merah. Oke, di situ aku fix. Inilah penyebabnya kenapa streamingku tiba-tiba down seperti rekomendasinya itu dikurangin gitu. Oke. Tapi aku ini nggak mempermasalahkan ya, karena ya kayak yaudahlah mungkin akan sembuh karena aku langsung appeal ke sini, langsung appeal
Biasanya kalau aku lihat di tutorial itu orang itu ngapusin video yang bermasalah baru appeal di sini atau request review. Kalau aku kebalik, request review terus aku nggak mikirin apa-apa, udah aku tetap live. Jadi aku pikiranku itu aku kena copyright eh karena musik reupload. Ya udah, videoku aku main gamenya gua ilangin semua siapa musik-musiknya. Lihat ya. Aku mau tunjukin lagi kontennya. Jauh juga backnya. Ini aku akan jelasin panjang banget di sini, biar kalian tahu tuh bahwa solusi-solusi selama ini tuh belum tentu satu-satunya solusi yang harus dilakuin. Tuh, setelah aku kena OKT, aku nih apa nih? Limit or no monetization your video earning reduce video bla bla. Oke, kena copyright ya. Copyright claim ini musik biasanya. Tuh, musik. Tuh, FIFA ada musiknya. Kalau main FIFA kan ada musiknya pas kita ada highlight suara musik. Liga Champion itu ada musik, ini juga musik. Nggak aku hapus. Tuh. Pas aku sadarnya tuh pas di mana ya? Pokoknya ya nih. Tuh, dari yang putih ini nggak ada copyright issue tentang musik. Nah, disinilah aku mematikan semua musik yang ada di game aku, ya di game, karena aku takut tentang OKT ini ya. Padahal udah kena baru takut gitu, bukan belum kena takut kena gitu. Jadi aku tunggu 1 bulan, ya apa-apa nggak ada apa-apa. Oke. Dan tombolnya pun nggak aktif-aktif nih, udah 1 bulan lebih. Jadi aku tetap live seperti biasa. Ya, aku perbaiki live yang berikutnya aja ya. Jadi musiknya aku hilangin. Aku nggak menghapus video. Ada pikiran mau menghapus karena aku cari tutorial di mana aja di YouTube atau nemu di mana. Disuruh ngapus kan, banyak yang ngomong suruh hapus. Kemudian upload video, upload foto biar kelihatan fanspage-nya bagus gitu kan. Atau juga ada yang bikin fanspage baru itu yang yang itu ya, karena kita udah berjuang, udah mulai rame terus bikin Facebook baru. Kayak berjuang dari nol itu kayak sedih banget gitu ya. Kayak hilang itu semangatnya. Nah, aku tuh hampir kayak gitu, hampir hilang semangatku. Tapi aku tetap live. Dan ini aku nggak ngarapin apa-apa ya, nge-live aja karena aku suka banget live di Facebook. Berhubung sepi, jadi aku nggak semangat lagi. Nah itu yang bikin aku nggak semangat, tuh nggak ada yang nonton jadinya. Jadi ini live terakhirku nih. Live terakhirku. Ini live terakhir pas kena OKT. Di sini aku stop sekitar 3 minggu, hampir 1 bulan lah gitu ya. Sampai aku dinyatakan tidak melanggar, barulah aku live lagi di sini. Nah, ini aku live lagi. Ini udah bilang OKT-nya, tapi efeknya ke fanspage aku ya tetap algoritma yang biasanya aku mainkan banyak rekomend datang, ya itu hilang. Jadi harus nge-build lagi dari awal, harus konsisten lagi. Nggak apa sih kalau karena kan udah hijau kan, karena kita udah hilang hukumannya. Jadi tetap aja semangat aku live streamingnya. Jadi dikonsistenin lagi. Jadi itu akan memperbaiki SEO kita. Oke, sorry ya. Oh, habis baterai. Oke, jadi dia itu akan dikurangin ya rekomennya kalau kita jarang live. Karena OKT dikurangin rekomendasinya, jadi yang nonton itu people reach-nya, pencapaian penontonnya itu kurang gitu, dikurangin sama Facebook kalau kita kena OKT. Jarang live-nya nggak konsisten juga gitu, dikurangin rekomendasinya atau jangkauan video kita kan dikurangin. Kemudian kalau kita pindah-pindah game juga, kita main game, misalkan main gamenya banyak FIFA, terus besoknya main Mobile Legend, besoknya main God of War gitu. Nah itu Facebook nggak suka seperti itu. Jadi rekomennya itu kayak jangkauannya itu dikurangin gitu. Pindah game sama aja kayak
jangkauan baru. Kecuali gamenya rame ya, kalau gamenya rame kayak God of War, kayak kalau banyak orang yang nonton Smackdown, terus yang sepeda-sepedaan itu juga downhill gitu. Resident Evil ya, mungkin itu banyak yang suka ya. Yang nonton paling mau nostalgia kan, bukan yang nonton ya karena gamenya itu, bukan karena kitanya gitu. Jadi itu rekomendasinya. Oke, jadi itu ya gimana aku memperbaiki OKT merahku yang serem itu. Kata orang serem, kata orang keras, dan kata orang itu harus bikin fanfic baru, berjuang lagi dari awal. Oke. Jadi yang harus dilakukan ya analisa dulu video kalian ya. Aku juga analisanya nggak banyak-banyak ya. Udah kena OKT ya mungkin aku mengiranya musiknya ya udah aku matiin semua musik-musik yang ada di video gameku udah live kayak biasa. Dan aku live-nya eh, bagus gitu ya. Apa? Bagusnya itu dalam artian intensitasnya itu aku konsisten tiap hari. Dan dalam suratku juga itu ya ada bilang aku suka live di Facebook. Nah, mungkin itu kunci yang dikabulin sama Facebook ya. Apa yang aku katakan ke Facebook sama apa yang aku lakukan di fanspage itu benar adanya. Kalau kita lihat ini aku live-nya banyak nih, hampir tiap hari nih. Aku suka live di Facebook. Oke. Buktinya ya ini videoku banyak. Aku live hampir tiap hari. Jadi Facebook oke, ini aset mungkin ya. Jadi sedikit ini. Oke, mungkin itu aja ya, nggak ada lagi ya yang harus aku sampaikan. Buat kalian yang OKT merah ini analisa dulu video kalian ada melanggar atau enggak. Kalau nggak melanggar ya udah silakan appeal ya. Pokoknya jangan dulu menghapus video, jangan buru-buru membuat fanspage, jangan buru-buru menghapus video. Apalagi video kalian tuh misalnya live-nya bagus gitu ya. Kalian cukup perbaikin live berikutnya aja. Karena aku baca di Facebook apa yang akan dilakukan kalau fanspage kita kena OKT, ya udah diperbaiki. Bikin konten yang original, yang bikinan kita sendiri live seperti biasa. Habis itu baru banding gitu. Kalau nggak bandingnya dari tombol ini ya. Kalau kalian belum mencet tombol ini, ya mungkin dari sini dulu. Tapi kalau udah mencet tombol ini, udah kalian perbaikin dulu ya live kalian itu. Jadi hilangin musik atau apa seperti biasa. Mukanya kalau pakai facecam jangan pakai make up. Apa yang filter itu yang pakai topeng pakai apa? Ada kan orang live dia pakai filter rambutnya botak, padahal nggak botak. Terus tuh ada yang pakai yang gambar-gambar kayak apa ya tato-tato gitu. Itu jangan ya. Pokoknya livein muka kalian. Kalau mau kalian ingin pakai make up, jangan pakai aplikasi-aplikasi. Pakailah make up yang beneran make up yang kayak dicoret apa gitu. Nah itu benar-benar muka kalian yang dicoret, jadi bukan pakai filter. Kalau pakai filter kan ya kalian sekarang pakai filter botak atau filter tatoan kacamata, kalian kayak gini aja muka kalian misalkan ada gatal apa kayak gini itu hilang semua filternya, jadi kayak itu bukan mencerminkan diri kalian ya, itu yang harus kalian hindarin karena kalian itu harus akan jadi streamer itu nggak boleh diwakilkan ya. Itu kalau kalian terkenal dengan karakter tertentu tapi di belakangnya itu kalian tertutup di topeng itu, kalian sebenarnya nggak dikenalin sebenarnya ya. Oke. Itu aja ya dari gua ya. Pokoknya live kalau kena OKT ya live perbaiki live-nya. Jangan buru-buru hapus. Oke. Buat yang mau konsultasi, yang mau buat di review fanspage-nya sama aku message-nya ini banyak banget ya nih. Bla bla bla. Terus aku buka ini nih. 15. Ini nggak bisa aku balas satu-satu ya, jadi lihat aja tutorial ini. Kalau mau konsultasi kalian bisa join ke Discord aku, nanti aku kasih linknya ya. Karena Discord itu aku Discordnya bukan yang bayaran, jadi link invite-nya dinamik, bisa 3 hari atau 7 hari expire-nya. Jadi buat kalian yang mau join Discord aku terbuka buat konsultasi masalah ini. Jadi kita belajar masing-masing, belajar sendiri dan gratis ya. Aku nggak mau minta bayaran apa-apa. Yang penting aku mau bantu orang, bantu komunitas aku karena aku suka komunitas Facebook gaming ini. Oke.
Buat kalian yang mau join, silakan DM ke sini, ke Gosong ini, ke halaman ini Facebook personal aku ya, Gosong ini ya. Kalian bisa DM itu atau DM ke fanspage ini. Kalau ke sini kan kalau orang baru itu nggak bisa kulihat nih, gua harus pencet request ini dulu nih, nggak ada notif. Jadi kalau ada orang-orang baru yang lama ngeceknya. Jadi usahain nge-DM-nya ke ini ya, ke fanspage ini ya. Jadi kalau ke fanspage itu aku langsung dapet. Jangan di komen atau apa, langsung aja ada tombol pesan ya. Di mana pesannya? Melalui tombol ini. Bilang, "Bang, aku mau join Discord" gitu di sini. Atau WhatsApp juga bisa. Ini send message. Atau email ya, ke email atau enggak, aku mau join Discord, nanti aku kasih Discordku, kemudian kalian bisa join karena Discordku tuh aktif terus. Dan kalian apa yang aku chat itu bisa, apa yang kalian chat itu bisa sampai ke aku, jadi aku bisa balas. Oke, itu aja ya. Semoga masalah ini terselesaikan buat kalian, dan kalau mau ditanyain ya langsung aja join ke Discord. Semoga streaming kalian sukses dan kita sama-sama sukses. Kita berproses baru. Oke, thank you sudah mampir, sudah nonton. Sampai jumpa ya di video berikutnya ya. Aku nggak tahu bakal bikin tutorial atau enggak. Kecuali kalian minta ya. Ini aku cuman berbagi pengalaman. Aku nggak bikin tutorial yang disengaja gitu ya. Ini ada mudik. Kebetulan aja aku kena monetasi restriction ini, jadi aku bisa fix kemudian aku share. Jadi intinya berbagi aja gitu. Tapi kalau kalian mau aku bikin tutorial atau apa tuh ya udah, nanti aku bikinin kalau nggak sibuk ya. Oke, sampai jumpa. See you.